Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kepada peserta didik baru di SMA PGRI 43 Singaparna. Perkenalkan, nama saya Disrawati. Di sini saya sebagai guru sejarah Indonesia akan memaparkan materi mengenai kesadaran berbangsa dan bernegara. Oleh sebab itu, disarankan kepada peserta didik baru untuk memperhatikan dan menyimak materi ini. Apabila ada yang penting, silakan kalian catat di buku catatan kalian. Nah, kita masuk ke materinya. Di era globalisasi ini, banyak tantangan untuk negeri kita. Namun, kesadaran berbangsa dan bernegara sudah selayaknya pemerintah untuk memberikan pemahaman kepada masyarakatnya, khususnya kaum muda seperti kalian ini para pelajar. Karena, apabila rakyat bangsa Indonesia sudah tidak memiliki kesadaran berbangsa dan bernegara, maka ini merupakan bahaya besar bagi kehidupan berbangsa dan bernegara, yang mengakibatkan bangsa ini akan jatuh ke dalam kondisi yang sangat parah, bahkan jauh terpuruk dari bangsa-bangsa yang lain. Mengingat kondisi bangsa kita sekarang merupakan salah satu indikator bahwa masyarakat Indonesia telah mengalami penurunan kesadaran berbangsa dan bernegara. Hal ini bisa kita lihat dari banyaknya tawuran antar warga, perkelahian antar pelajar, ketidakpuasan hasil pilkada, perebutan lahan pertanian atau pertambangan, dan masih banyak lagi. Kesadaran berbangsa dan bernegara mempunyai makna bahwa individu yang hidup dan terikat dalam kaidah dan naungan di bawah NKRI harus mempunyai sikap dan perilaku yang tumbuh dari kemauan sendiri, dengan dilandasi keikhlasan demi kebaikan bangsa dan negara Indonesia. Selanjutnya adalah kesadaran bela negara. Kesadaran bela negara adalah di mana kita berusaha untuk mempertahankan bangsa Indonesia dari ancaman yang mengganggu kelangsungan hidup masyarakat Indonesia. Kesadaran bela negara juga dapat menumbuhkan rasa patriotisme dan nasionalisme. Kemudian upaya bela negara merupakan kehormatan bagi setiap warga negara yang dilaksanakan dengan penuh kesabaran, kesadaran, tanggung jawab, dan rela berkorban. Kemudian selanjutnya adalah nilai-nilai bela negara yang harus lebih dipahami penerapannya dalam kehidupan sehari-hari, yaitu ada 5. Yang pertama adalah cinta tanah air. Kemudian yang kedua, kesadaran berbangsa dan bernegara. Ketiga, Pancasila. Yang keempat, rela berkorban untuk bangsa dan negara. Dan yang terakhir, yang kelima adalah memiliki kemampuan bela negara. Tadi yang pertama adalah cinta tanah air. Yaitu kesadaran bela negara yang ada pada setiap masyarakat didasarkan pada kecintaan kita kepada tanah air kita. Hal ini dapat diwujudkan dengan cara mengetahui sejarah bangsa Indonesia dari mulai peradabannya hingga sekarang. Kemudian melestarikan budaya dan tradisi yang ada di Indonesia, menjaga lingkungan, dan menjaga nama baik Indonesia. Terus yang kedua adalah kesadaran berbangsa dan bernegara. Kesadaran berbangsa dan bernegara merupakan sikap yang harus sesuai dengan kepribadian bangsa, yang selalu dikaitkan dengan cita-cita dan tujuan bangsanya. Hal ini dapat diwujudkan dengan mencegah perkelahian antar perorangan ataupun kelompok, dan menjadi anak bangsa yang berprestasi. Selanjutnya yang ketiga adalah Pancasila. Pancasila merupakan ideologi yang diwariskan dari perjuangan para pahlawan yang sangat luar biasa. Pancasila bukan hanya sekedar teoritis ataupun normatif saja, tapi juga diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Pancasila juga sebagai alat pemersatu dari keberagaman yang ada di Indonesia. Selanjutnya yang keempat adalah rela berkorban untuk bangsa dan negara. Dalam wujud bela negara, tertentu saja kita harus berkorban untuk bangsa dan negara. Contohnya seperti perhelatan SEA Games. Para atlet bekerja keras untuk bisa mengharumkan nama negaranya, walaupun mereka harus merelakan dan mengorbankan banyak waktu untuk latihan. Dan yang terakhir, yang kelima adalah memiliki kemampuan bela negara. Kemampuan bela negara dapat diwujudkan dengan tetap menjaga kedisiplinan, mulai bekerja keras, dan menjalani profesi masing-masing. Seperti guru, dengan giatnya dia memberikan pemahaman kepada murid-muridnya. Kemudian instansi pemerintah memberikan pelayanan kepada masyarakat, dan masih banyak lagi. Selanjutnya adalah nasionalisme. Nasionalisme adalah sikap mencintai bangsa dan negara sendiri. Nasionalisme terbagi atas beberapa. Yang pertama adalah nasionalisme dalam arti sempit, yaitu sikap mencintai bangsa sendiri secara berlebihan, sehingga menganggap bangsa lain rendah kedudukannya. Yang kedua adalah nasionalisme dalam arti luas, yaitu sikap mencintai bangsa dan negara sendiri dan menganggap semua bangsa sama derajatnya. Anskon dalam bukunya Nationalism, Its Meaning and History mendefinisikan nasionalisme sebagai berikut.
yaitu suatu paham yang berpendapat bahwa kesetiaan individu tertinggi harus disertakan kepada negara. Yang kedua adalah perasaan yang mendalam akan ikatan terhadap tanah air sebagai tumpah darah. Kemudian ada 3 hal yang harus kita lakukan untuk membina nasionalisme. Yang pertama adalah mengembangkan persamaan di antara suku-suku bangsa penghuni Nusantara. Yang kedua, mengembangkan sikap-sikap toleransi. Yang ketiga, memiliki rasa senasib dan sepenanggungan di antara sesama bangsa Indonesia. Kemudian di sini ada 4 yang harus kita hindari dalam memupuk rasa semangat nasionalisme. Yang pertama adalah sukuisme, yaitu menganggap suku sendiri paling baik. Yang kedua, chauvinisme, yaitu menganggap bangsa sendiri paling unggul dari negara yang lainnya. Yang ketiga, ekstremisme, yaitu sikap-sikap mempertahankan pendirian dengan berbagai cara, kalau perlu dengan cara kekerasan ataupun menggunakan senjata. Nah, yang keempat yaitu provinsialisme, yaitu sikap selalu berkutat dengan provinsinya sendiri tanpa melihat daerah yang lain. Selanjutnya adalah patriotisme. Sikap patriotisme di Indonesia dimulai sejak zaman penjajahan dengan banyaknya pahlawan yang gugur dalam mengusir penjajah. Sikap patriotisme memuncak setelah proklamasi kemerdekaan pada perjuangan fisik antara tahun 1945 sampai 1949. Sikap patriotisme adalah sikap sudi berkorban segala-galanya, termasuk nyawa sekalipun, untuk mempertahankan kejayaan negaranya. Nah, selanjutnya adalah ciri-ciri patriotisme. Yang pertama adalah cinta tanah air. Kedua, rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara. Ketiga, menempatkan persatuan dan kesatuan bangsa di atas kepentingan pribadi dan golongan. Yang keempat adalah berjiwa pembaharu. Kelima, tidak kenal menyerah dan putus asa. Dan ini yang terakhir yaitu implementasi sikap patriotisme dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, dalam kehidupan keluarga, yaitu menyaksikan film atau membaca buku bertema dengan perjuangan. Kemudian mengibarkan bendera merah putih pada hari-hari tertentu. Yang kedua, dalam kehidupan sekolah, yaitu melaksanakan upacara bendera, mengkaitkan materi pelajaran dengan nilai-nilai perjuangan, belajar dengan sungguh-sungguh. Yang ketiga, dalam kehidupan masyarakat, yaitu mengembangkan sikap kesetiakawanan, memelihara kerukunan di antara sesama warganya. Kemudian yang keempat, dalam kehidupan berbangsa, yaitu meningkatkan persatuan dan kesatuan, melaksanakan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, mendukung kebijakan pemerintah, mengembangkan usaha produktif, mencintai produk lokal, dan mematuhi peraturan hukum. Kemudian tidak main hakim sendiri dan masih banyak yang lainnya. Cukupkan sekian pemaparan materi dari Ibu. Mohon maaf apabila ngomongnya terlalu kecepatan ataupun ada salah-salah kata. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga sehat selalu dan jangan lupa tetap jaga protokol kesehatan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.